Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang pencemaran udara yang beranggotakan Dani dan Reza. Pengertian pencemaran udara adalah merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur ke dalam udara atau atmosfer bumi. Begitu juga ada dampak pencemaran udara, ada ciri-ciri pencemaran udara, penyebab pencemaran udara, dan solusi untuk menghadapi pencemaran udara. Untuk dampak pencemaran udara ada mengganggu kesehatan makhluk hidup, itu contohnya. Untuk ciri-cirinya contohnya adalah udara yang berwarna seperti udara kendaraan bermotor dan mobil. Untuk penyebab pencemaran udara itu ada pabrik industri, pembangkit listrik, dan banyak lain halnya. Untuk solusi pencemaran udara adalah meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi, menggunakan transportasi umum, dan lain sebagainya. Itu contoh-contohnya. Nah, sekian dari kelompok saya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan acungkan tangan, berikan nama kalian, dan berikanlah jawaban kalian. Apa sih Dani? Pertanyaan. Ya, pertanyaannya acungkan tangan. Harus jawab. Maaf dulu ya. Ayo, siapa yang mau bertanya dipersilakan. Arif, silakan. Oke, aku perkenalkan nama aku Arin. Bagaimana sih solusi untuk mengurangi pencemaran udara dari pembangkit listrik? Noted. Siapa lagi yang mau bertanya? Siapa Nurhayati? Ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan udara berwarna dan apa dampak negatif bagi manusia dan hewan akibat pencemaran udara berwarna? Noted. Siapa lagi ingin bertanya? Kita kolektif dulu ya. Aulia Apriyani. Perkenalkan, nama saya Aulia Apriyani. Saya ingin bertanya, tadi kan pengertian pencemaran udara itu kan merupakan salah satu kerusakan lingkungan yang berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Nah, pertanyaannya, unsur-unsur berbahaya ini dapat berupa apa saja? Noted. Oke, Saul ingin bertanya apa? Ya, menurut IQ Air hari ini Jakarta tercatat sebagai kota dengan udara terburuk ke-8 di dunia. Nah, apa langkah pemerintah untuk mengatasi masalah pencemaran udara tersebut? Noted. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain? Tidak ada. Baik. Saya Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Arin. Pertanyaannya apa lagi? Bagaimana solusi untuk mengurangi pencemaran udara dari pembangkit listrik? Solusi bagaimana cara mengatasi pencemaran udara? Oke, Dari pembangkit listrik. dari pembangkit listrik ya. Oke, pertanyaannya itu cara mengatasi pencemaran udara dari pembangkit listrik, yaitu untuk mengurangi polusi udara dari pembangkit listrik, pemerintah harus mengurangi pemasukan listrik dari PTLU dan menggantinya ke pembangkit listrik yang lebih baik bagi lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga air. PLTU itu pembangkit listrik tenaga uap. Yang di bahannya itu adalah batu bara itu, dan PLTU itu tidak ramah lingkungan. Makanya lebih baik gitu menggunakan
pembangkit listrik tenaga air itu lebih ramah lingkungan. Apakah sekarang sudah ada penggunaan pembangkit tenaga air? Ya untuk di Indonesia lumayan udah dipergunakan lumayan banyak. Udah digunakan udah. Contoh tempat itu ada di mana ya? Contoh tempatnya. Iya. Kalau contoh tempatnya kurang tahu. Lebih tepatnya kayak di bendungan itu suka ada pembangkit listrik tenaga air ada di Bandung, nggak tahu tempatnya itu di mana lebih spesifiknya, tapi pokoknya ada di Bandung kayak itulah pokoknya ada di Bandung, tapi tempat spesifik tempatnya saya kurang tahu. Solusinya berarti hanya dengan mengurangi Salah satunya solusinya itu hanya itu. menurut kita. Apakah ada solusi lain selain Yang lain gitu, kita di sini diskusi ya kan, apa yang lain ini kan Arin tuh nanya bahwa gimana solusinya kepada kita. Nah solusi kita berdua itu seperti itu, dan solusinya itu menggunakan lebih baik mengganti dan menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Dan siapa tahu gitu yang lain punya solusi lain, silakan. Di sini kita diskusi gitu. Gimana? Ada lagi? kalau ada yang menanggapi mungkin cukup. Terima kasih. Oke. Pertanyaan berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan Sipa. Boleh diulang pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan udara berwarna dan dampak negatif dari udara berwarna tersebut? Yang dimaksud udara berwarna itu contohnya itu seperti asap kendaraan bermotor, kendaraan bermobil, dan pabrik pabrik industri, dan ya hal kecilnya itu seperti asap rokok lah. Asap itu asap kebakaran itu. Nah, contohnya seperti itu lah. Tadi apa? Dampak negatif. Dampak negatifnya untuk manusia. Untuk manusia itu dampaknya itu bisa dari memicu gangguan pernapasan, kayak seperti asma. Tahu asma? Sebut kalau tahu. Ya begitulah untuk dampaknya bagi manusia. Mungkin begitu juga bagi hewan kayak gangguan pernapasan. Ya. Gimana jawabannya? Apa yang lain ada tanggapan lain atau tidak setuju dengan tanggapan saya? Saya menyetujui apa yang dikatakan Reza, karena saya punya pengalaman rumah saya hampir kebakaran. Terus asapnya itu di dalam rumah jadi hitam semua. Nah, itu kebetulan di rumah ada kucing saya, dan kucing saya tiba-tiba kayak ada gejala pernapasannya kayak sesak gitu, sulit untuk bernafas. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari Sharon. Nggak ada tanggapan lain tuh. Yang lainnya gimana? Tidak ada. Setuju. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan dari Aulia Pilihan. Boleh diulang pertanyaan? Unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam udara atau atmosfer bumi itu berupa apa saja? Berupa contohnya gitu. Iya, Berupa apa saja? yang bisa. Seperti yang saya cari gitu ya kan, yang saya tahu gitu. Karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, hidrokarbon, dan karbon dioksida. Karbon monoksida, karbon dioksida. Itu kalau unsur-unsur seperti itu datangnya dari mana aja ya? Ada dari mana saja, seperti
contohnya asap kendaraan bermotor, Kendaraan bermobil, truk segala macam. Itu namanya unsurnya itu ada yang termasuk di situ dan kayak karbon monoksida, karbon dioksida yang saya tahu seperti itu. Kalau misalnya ada koreksi atau apa salah saya gitu, tanggapan saya salah gitu, boleh dimasukkannya. Tidak ada. Gimana? Ada. Kalau polutan itu maksudnya Polutan itu termasuk polusi kan? maksudnya itu unsur yang itu sama. Iya sama. Polutan itu termasuk polusi. Kalau setahu saya. Gimana? Apa salah saya berarti saya salah? Enggak. Gimana? Ya, ya, cukup. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari si Syarul. Boleh diulang lagi pertanyaannya? Apa langkah tepat yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah pencemaran udara di Jakarta yang kita masuk itu hari ini ke-8 di dunia? Oke, permasalahan. Bentar ya. Iya. Sekarang akan menjawab pertanyaan dari si Dari siapa? Syarul. Nah, jawabannya itu tadi salah itu. Jawabannya kita harus menggunakan transportasi publik. Nah, KPBB atau yang disebut juga Komite Penghapusan Bensin Bertimbal menjadi analisa source appointment yang menunjukkan bahwa PM atau disebut juga particle matter yang ke-10 di DKI Jakarta yang paling banyak dari kendaraan bermotor yaitu 47%. Nah, Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyebut jumlah kendaraan bermotor itu yang mencapai 17 juta unit menyumbang buruknya kualitas udara di ibu kota Jakarta. Yang kedua, kita harus menanam tanaman anti polutan Pemprov di Pemprov DKI Jakarta. Baru-baru ini mengatakan akan membagikan tanaman lidah mertua dan tanaman lain yang bisa dimanfaatkan untuk menyerap karbon dioksida. Terus jangan bakar sembarangan seperti bakar sampah, bakar tanaman seperti pohon, hutan segala macam. Kebakaran hutan ya maksudnya ya? Yang berada di Jakarta yang ada hutannya. Dan yang terakhir mengembangkan taman dan hutan yang berada di ibu kota Jakarta. Ada tanggapan dari si Syarul? Apakah cara tersebut sudah efektif untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau menurut saya kurang, kalau dimulai dari kendaraan itu kurang efektif dikarenakan banyak bermotor, tapi solusinya itu dengan adanya ganjil genap mungkin bisa mengatasi polusi udara di Jakarta. Lagi tanggapannya? Mungkin ada tanggapan dari yang lain? dan bisa jelasin ya kalau ganjil genap itu apa? Kalau ganjil genap itu ya misalkan platnya motor ganjil itu seperti angka 135 boleh masuk ke jalan tertentu. Tapi kalau misalkan angkanya genap tapi masuk ke ganjil itu tidak diperbolehkan. Itu ya Itu tuh gimana tanggal? Kalau tanggalnya ganjil, Yang ganjil ya itu genap untuk gimana ya tanggapannya? Kalau menurut Dani nggak efektif, kenapa itu dimasukkan ke cara untuk menanggulangi masalah tersebut? yang bagaimana? Kan kata Dani kan tadi bilang caranya nggak efektif tuh yang tentang kendaraan bermotor itu. Nah, kok kalau nggak efektif, kenapa dimasukin ke cara untuk menanggulangi? Itu yang dulu mungkin sumbernya kamu dapat dari mana?
Jadi gini kayak kalau misalkan nggak efektif kita harus cari cara lain. Kalau kajian genap itu mungkin dengan menambahkan seperti izin membantu menanggapi ya. Mungkin menurut Dani itu yang dimaksud tidak efektif itu jika kalau masyarakat tidak mengikuti peraturan, dan jika mau efektif masyarakat harus mengikuti peraturan yang sudah ditentukan, kayak peraturan solusi agar pencemaran udara menurun. Gimana? Iya, apa itu? Iya, Apa jelas solusi Dani? Apa tidak? iya jelas. Yang sudah dijelaskan. Iya. Baik, ada tanggapan lain? Mungkin ini memperjelas saja ya. Takutnya tidak jelas dan ini menjelaskannya. Solusinya itu kan solusi pemerintah ya, pertanyaannya tadi. Solusinya itu kan pemerintah sudah memfasilitasi seperti transportasi umum, ya kan? Itu solusi dari pemerintah. Nah, untuk masyarakat sendiri itu harusnya itu mengikuti aturan saran pemerintah, karena pemerintah sudah memfasilitasi kendaraan umum, ya kan? Dan agar mengurangi polusi udara, lebih baik masyarakat menggunakan transportasi umum. Begitu. Jadi untuk itu kembali kepada kesadaran masyarakat tersendiri ya. Iya, betul. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih kembali di sana. Ada tanggapan lain? Gimana? Yang lain? Sudah jelas? Cukup jelas. seperti mana aja bisa. Baik. Kesimpulannya adalah pencemaran udara itu salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara. Penyebab pencemaran udara itu ada banyak hal, seperti asap kendaraan motor, contohnya itu, dan asap pabrik industri, dan solusi pencemaran udara itu seperti salah satunya agar masyarakat lebih menggunakan transportasi umum dan menanam gimana tadi? menanam tanaman Ya, seperti lebih banyak lingkungan hijau, dan agar pencemaran udara semakin berkurang. Dan untuk kesimpulannya itu kembali ke diri kita masing-masing dan masyarakat masing-masing agar lebih mencintai lingkungan di sekitar kita. Begitulah kesimpulan kami. Terima kasih. kurang lebihnya mohon maaf Mohon maaf. bila di topik budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.